Bab 746. Raja Ararya tampak sangat kesal, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nyatanya, saat ini dia memang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Raja Byakta dalam hal menguasai ibu kota. Meskipun hatinya penuh dengan ketidakpuasan, Raja Ararya juga tak memiliki pilihan lain. Itu sebabnya, dia berkata, "Baiklah, ibu kota akan menjadi milikmu." Usai mengatakan itu, dia mendengus dingin, lalu melanjutkan, "Sekarang, kita sudah bisa membahas tentang rencana pemberontakan, kan? Akan tetapi, Raja Kresna malah menggeleng seraya menegaskan, aku nggak akan terlibat dalam pemberontakan ini. Pada hari kalian beraksi, aku akan tinggal di kediaman dan nggak akan keluar." Begitu mendengar perkataannya, Raja Byakta dan Raja Ararya hanya tersenyum. Jelas, mereka sudah menduga bahwa sikap Raja Kresna akan seperti ini. Bagaimanapun, Raja Kresna tidak pernah terlibat dalam urusan politik semacam itu. Akan tetapi, mereka tidak terlalu peduli dengan keputusannya. Malam di mana mereka beraksi, ditakdirkan tak akan menjadi malam yang tenang. Raja Ararya tampak tersenyum. Setelah kembali ke kediamannya, sorot matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Tentunya, Wira juga telah mendengar kabar tentang hal ini. Untuk mengakhiri konflik tersebut, sebenarnya caranya cukup sederhana, yaitu menghasut salah satu di antara mereka untuk menyingkirkan yang lainnya. Namun, Wira perlu memikirkan siapa yang akan diajak bekerja sama olehnya. Apakah Raja Ararya atau Raja Byakta? Kekuatan Raja Ararya telah melemah sekarang, sedangkan Raja Byakta adalah yang paling kuat di antara mereka. Itu sebabnya, memilih salah satu di antara mereka cukup menantang bagi Wira. Apabila menghasut Raja Byakta, peluang untuk mengakhiri konflik akan sangat tinggi. Namun, Raja Byakta adalah yang terkuat dan sulit untuk meyakinkannya. Masalah lain adalah dia juga bertanggung jawab atas urusan keuangan. Sampai saat ini, tidak diketahui dengan pasti ada berapa banyak orang yang bekerja untuknya. Wira memahami prinsip bahwa membuat pilihan yang bijak sangat penting karena satu tindakan bisa memicu reaksi berantai. Dia tidak ingin menyerang ibu kota sebelum terpaksa oleh situasi. Setelah merenungkannya cukup lama, Wira akhirnya memutuskan untuk menghasut Raja Ararya. Dengan cara ini, dia mampu meminimalkan kerusakan pada seluruh kerajaan Agrel. Hanya saja, dia benar-benar harus menemukan kesempatan yang tepat untuk berunding dengan Raja Ararya. Wira perlu membuatnya paham bahwa dia tidak memiliki pilihan lain dan hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana Wira dapat menciptakan kesempatan seperti itu? Kini, dia pun tenggelam dalam pikirannya. Jika dipikir-pikir, Senia benar-benar telah menimbulkan masalah besar untuk dirinya. Akan tetapi, Wira mau tidak mau harus menangani masalah ini. Saat ini, dia membutuhkan kesempatan yang sangat bagus untuk beraksi. Hanya dengan cara tersebut, Wira baru bisa benar-benar menaklukkan Raja Ararya. Ketika Wira sedang memikirkannya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Danu tiba-tiba mengetuk pintu ruang kerja. "Kak Wira, ada seseorang yang meninggalkan surat," ucap Danu sambil menyerahkan surat itu kepada Wira. Wira lumayan terkejut. Pada saat ini, orang yang mengirimkan surat untuknya pasti bukan berasal dari faksi Senia. Apakah itu dikirim oleh Raja Ararya ataukah Raja Byakta? Wira cukup penasaran sehingga langsung membuka surat itu. Kemudian, begitu membaca surat tersebut, dia sontak tercengang. Dia telah membuat dugaan sebelumnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pengirimnya adalah orang itu. Namun, segera setelah itu, Wira tersenyum dan tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Dia belum pernah begitu senang sebelumnya. "Kak Wira, apa isi suratnya? Kenapa kamu begitu senang?" tanya Danu yang heran. Dia sangat penasaran karena melihat reaksi Wira seperti itu. Wira memandang Danu sambil tersenyum, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, "Karena aku sudah menemukan sohibku." Danu yang makin bingung pun bertanya, "Sohib?" Bab 747. Danu tertegun sejenak, dia agak kebingungan. Wira menyahut, "Benar, dia itu sohibku." Danu yang penasaran bertanya, "Kak Wira, siapa dia?" Bagi Danu, Wira sangat hebat. Jadi, mana mungkin orang biasa bisa menjadi sohib Wira? Meskipun Danu dan lainnya telah mengikuti Wira untuk waktu yang lama, hubungan mereka hanya sebatas saudara. Hal ini karena seringkali mereka tidak mampu memahami Wira.
Menurut pemahaman Danu, Sohib adalah orang yang sangat memahami kita. Di seluruh kerajaan Agrel, orang yang bisa menjadi Sohib Wira benar-benar sangat sedikit. Sudahlah, siapkan perjamuan makan malam. Nanti malam aku mau bersenang-senang. Ujar Wira yang merasa sangat antusias. Dia menyimpan surat itu dan menunggu dengan tenang. Saat tengah malam, hanya ada Wira di ruang kerja. Kala ini, dia sudah selesai membuat hotpot dan menyiapkan arak, lalu menunggu kedatangan tamunya. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja diketuk. Wira pun tersenyum dan berkata, pintunya nggak ditutup. Masuk saja. Setelah itu, pintu terbuka, lalu seseorang yang memakai jubah hitam berjalan masuk. Wira sangat senang melihat orang ini. Dia berucap, sejujurnya, aku kaget sekali. Aku nggak menyangka kamu masih hidup. Aku terlalu meremehkanmu, Biantara. Sesudah Wira selesai bicara, orang itu melepaskan jubah hitamnya. Dia memang Biantara. Perasaan Biantara sangat rumit saat melihat Wira. Sesungguhnya, Biantara tidak menyangka dirinya bisa kalah dengan Wira. Sejak Wira datang ke ibu kota kerajaan Agrel, Biantara terus mengamati gerak-gerik Wira dan menunggu Wira melancarkan triknya. Sebenarnya, Biantara sudah menduganya. Dia juga bisa menebak sebagian besar siasat Wira. Namun, Biantara tidak menyangka Wira bisa menggunakan trik ini untuk menghabisinya. Biantara mendengus dan memandang Wira, lalu menimpali. Wira, kamu memang membuatku kalah telak, tapi aku nggak bisa terima. Wira tertawa dan membalas, meskipun nggak bisa terima, kamu tetap saja kalah. Tapi, dari sekian banyak lawan yang pernah aku temui, kamu orang pertama yang membuatku takut. Biantara, nggak usah bertele-tele lagi. Ayo, hari ini kita akan bersenang-senang. Biantara juga tidak berbasa-basi lagi, lalu langsung duduk di seberang Wira. Hanya saja, Biantara agak terkejut melihat makanan-makanan ini. Dia bertanya, ini makanan. Biantara pernah makan berbagai macam makanan enak, tetapi tidak pernah melihat makanan seperti ini. Wira berujar, tentu saja, coba kamu cicipi. Sesudah itu, Wira mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam sup mendidih. Kemudian, dia memindahkan daging itu ke piring, lalu mencocolnya ke saus dan memakannya. Biantara pun meniru cara Wira. Hanya saja, dia langsung terkejut setelah memakan daging itu dan berkomentar, enak sekali. Wira, kamu memang hebat. Dari mana kamu mendapatkan makanan seenak ini? Aku membacanya di buku, sahut Wira. Setelah itu, dia menuang segelas arak untuk Biantara. Wira dan Biantara sangat menikmati makanan mereka. Keduanya mengobrol sembari meminum arak. Kemudian, Biantara berujar, Wira, aku lahir di keluarga miskin, tapi aku punya kecerdasan yang luar biasa. Selama ini, aku mengira hanya segelintir orang yang bisa menandingi kecerdasanku di dunia ini. Siapa sangka, aku malah dikalahkan olehmu. Wira tertawa dan menanggapi perkataan Biantara, kamu bukan dikalahkan olehku, kamu kalah karena didesak oleh situasi. Apa kamu pikir Raja Ararya dan Raja Byakta mampu merebut kekuasaan di kerajaan Agrel? Itu nggak mungkin, mana bisa mereka melawan Ibu Suri yang begitu bijak. Sayangnya, kamu nggak mengabdi kepada Ibu Suri. Kalau kamu mengabdi kepada Ibu Suri, mungkin kerajaan Agrel nggak akan goyah, lanjut Wira. Wira bukan sengaja memuji Ibu Suri, tapi ini adalah kenyataan. Biantara pun mengernyit setelah mendengar perkataan Wira. Bab 748. Biantara tampak kebingungan, dia melirik Wira sekilas dan berujar, dari dulu, wanita nggak pernah memegang kekuasaan. Ini aturan yang diturunkan oleh leluhur. Wira, kamu begitu pintar. Apa kamu nggak tahu masalah akan timbul kalau wanita yang memegang kekuasaan? Wira langsung tertawa setelah mendengar perkataan Biantara. Sebenarnya, hal ini tidak bisa disamaratakan. Selain para pria yang memang tidak berkompeten, belum tentu pria bisa mengendalikan kekuasaan lebih baik daripada wanita. Wira yang berasal dari kehidupan modern tentu tahu bahwa pria dan wanita itu setara. Bukan hanya itu, bahkan posisi wanita lebih tinggi dari pria. Umumnya, para wanita yang mengelola keuangan di dalam keluarga. Jika ingin menjalani kehidupan yang baik, seorang pria harus menuruti kehendak istrinya. Hal seperti ini menjadi pilihan sebagian besar pria. Mereka menyerahkan gaji dan keuangan mereka kepada sang istri.
Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tapi yang pasti tidak buruk. Tentu saja, itu masih termasuk kehidupan yang sederhana. Jadi, bagaimana kalau untuk urusan yang lebih penting? Belum tentu kemampuan wanita akan kalah dari pria. Bahkan, sifat wanita yang lebih teliti membuat mereka berpikiran lebih cermat daripada pria. Hanya saja, kemampuan fisik wanita mungkin lebih lemah dibandingkan pria. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita. Namun, secara keseluruhan, tidak ada kesenjangan yang signifikan dalam status pria dan wanita. Pemikiran Biantara dan orang-orang di zaman ini masih kolot. Wira pun menjelaskan, Biantara, sebenarnya, semua orang di dunia itu setara. Setidaknya, wanita dan pria itu sederajat. Kamu memang menganggap aturan wanita nggak boleh memegang kekuasaan itu benar. Tapi, kamu sendiri juga melihat perkembangan kerajaan Agrel selama beberapa tahun ini setelah Ibu Suri memerintah. Apa kamu merasa Ibu Suri benar-benar nggak pantas memegang kekuasaan? Kalaupun salah satu dari keempat raja yang memerintah, sepertinya mereka juga nggak akan sehebat Ibu Suri, kan? Lanjut Wira. Biantara mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu menimpali, benar, aku memang kagum dengan kemampuan Ibu Suri. Sebenarnya, terkadang aku berpikir, alangkah baiknya kalau dia itu seorang pria. Dengan begitu, pasti nggak akan ada orang yang berkhianat di kerajaan Agrel. Apa yang diucapkan Biantara memang kenyataan. Alasan raja lain berniat mengincar kekuasaan Senia adalah Senia dianggap tidak layak memegang kekuasaan. Apalagi, Senia hanya seorang wanita. Wira menyahut, menurutku, kamu harus mengubah pemikiranmu. Banyak hal yang bisa dilakukan wanita dan aku rasa mereka juga nggak kalah dari pria. Bahkan, terkadang wanita lebih hebat daripada pria dalam melakukan beberapa hal. Kalau bukan karena Ibu Suri yang memegang kekuasaan di kerajaan Agrel, sejak awal kalian pasti sudah kalah dari kerajaan Nuala. Perkataan Wira memang benar. Meskipun Dirga telah meninggal, fondasi kerajaan Nuala sangat kuat. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Nuala tidak mudah runtuh. Belakangan ini, perkembangan kerajaan Agrel memang cukup bagus. Namun, wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. Kerajaan Agrel tidak semakmur kerajaan Nuala. Itulah sebabnya, kerajaan Agrel terus menyerang kerajaan Nuala. Biantara juga tidak berdebat dengan Wira. Menurutnya, mungkin pendapat Wira memang benar. Sesungguhnya, Raja Byakta ataupun Raja Ararya bukan orang yang bisa memimpin negara. Wira tersenyum dan berkata, Biantara, kali ini kamu memalsukan kematianmu dan berhasil kabur. Kenapa kamu kembali lagi? Jangan-jangan, kamu cuma mau bertemu denganku. Biantara melirik Wira sekilas. Sebenarnya, dia memang berniat pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kemudian, dia akan mencari sebuah tempat, lalu mengubah identitasnya dan memulai hidup baru. Meskipun tidak memegang kekuasaan seperti dulu lagi, setidaknya Biantara bisa hidup bebas. Akhirnya, Biantara memutuskan untuk tidak pergi setelah mempertimbangkannya. Dia bukan hanya merasa tidak rela. Bab 749. Biantara tidak ingin pergi karena Wira. Apa kamu masih ingat saat kamu datang mengunjungi makamku? Tanya Biantara dengan tiba-tiba. Wira tertegun, lalu menimpali. Hah? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan, kamu juga ada di sana. Wira tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Biantara secara kebetulan. Biantara mengangguk sambil tersenyum, lalu berucap, benar. Aku ada di sana. Aku juga sudah mendengar semua yang kamu ucapkan. Jujur saja, aku nggak pernah menyangka kamu akan datang ke makamku. Orang lain pasti senang karena sudah menyingkirkan lawannya, tapi aku malah melihat kamu merasa kehilangan. Biantara menatap Wira dan mengungkapkan seluruh isi hatinya di bawah pengaruh bir. Wira mengangguk sembari menyahut, aku memang merasa kehilangan. Biantara, aku ingin mengatakan ini lagi. Aku menang karena posisi yang menguntungkan. Bisa dibilang situasi dan kondisi mendukung. Dengan bantuan Giandra dan Raja Kresna, kami baru bisa mengalahkanmu dan Raja Ararya. Meskipun aku menang, aku nggak merasa menang dengan baik. Wira mengatakan yang sejujurnya, dia bisa menyingkirkan Biantara karena bantuan banyak orang dan berada di posisi yang menguntungkan. Sementara itu, Biantara melambaikan tangannya saat mendengar ucapan Wira. Dia berkata, aku bilang diriku nggak ikhlas barusan hanya di mulut saja,
tapi hatiku sudah ikhlas. Kamu bilang kamu menang karena ada di posisi yang menguntungkan dan dibantu oleh dua raja. Bagaimana denganku? Aku adalah pasukan Agrel yang bertanggung jawab atas pasukan tempur kerajaan Agrel. Aku juga dipercaya oleh Raja Ararya. Aku seharusnya nggak terkalahkan. Tapi, aku nggak menyangka kamu memanfaatkan celah untuk melawanku. Aku juga mengutus orang untuk membunuhmu. Aku memang merasa akan gagal, tapi aku tetap mengandalkan keberuntungan. Bagaimana kalau berhasil membunuhmu? Bukankah semuanya akan berakhir? Lanjut Biantara. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Tambah Biantara sambil tersenyum menerima kekalahannya. Jika benar-benar dihitung, Wira belum lama berada di kerajaan Agrel. Meskipun ada banyak orang yang bekerja sama dengannya, Biantara juga tidak akan mungkin bisa melakukan pembunuhan seperti ini tanpa rencana yang matang. Setiap peristiwa dilakukan dengan tepat. Biantara tentu saja masih bertahan. Jika itu adalah orang lain, mungkin sudah mati sejak awal. Meskipun begitu, dia tetap mati walau dibantu oleh Raja Byakta. Biantara sama sekali tidak berpikir bahwa Wira menang secara tidak terhormat. Sebaliknya, dia merasa strategi Wira sungguh luar biasa. Haha. Jangan berbasa-basi lagi. Katakanlah, apa yang ingin kamu lakukan dengan kembali ke sini? Tanya Wira menatap Biantara sambil tertawa. Biantara kembali ke sini dan langsung mencari Wira. Pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan olehnya. Biantara langsung berterus terang. Seperti katamu, sulit untuk menemukan orang yang memahami kita. Jadi, aku berencana untuk berada di sisimu. Boleh, kan? Mendengar ucapan Biantara, Wira seketika tertawa, lalu berujar, haha. Biantara, aku memang sedang menunggumu untuk mengatakan ini. Bagus, bagus sekali. Wira merasa sangat senang karena bisa bersama dengan Biantara yang sama berbakatnya dengan dirinya. Jika Biantara bergabung dengannya, Wira akan menjadi lebih kuat lagi. Biantara juga sangat senang. Meskipun dia pernah melawan Wira satu kali, dia tahu bahwa Wira adalah orang yang layak mendapatkan kesetiaannya. Memikirkan hal ini, Biantara langsung berlutut dan berseru, aku bersumpah untuk setia pada Tuan sampai mati. Bab 750. Biantara berlutut di tanah dengan bersungguh-sungguh. Melihat ini, Wira langsung tertawa, lalu berkata, cepat berdiri. Kamu nggak perlu begini. Wira paling membenci melihat orang berlutut padanya. Dia berpikir bahwa semua manusia itu setara, tidak ada perbedaan antara orang yang berkedudukan tinggi dan rendah. Oleh sebab itu, orang lain tidak perlu berlutut padanya. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang hanya perlu diketahui saja. Cukup dengan memahami tanpa harus mengatakannya. Setelah itu, Wira membantu Biantara berdiri dengan senang dan berucap, ingat, aku bukan tuanmu. Aku adalah temanmu dan rekan seperjuanganmu. Gak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi tuanmu. Mulai sekarang, kamu cukup panggil aku Wira saja. Mengerti? Ucapan Wira membuat Biantara makin takjub. Itu nggak cukup sopan. Aku akan memanggilmu Tuan Wahyudi saja. Timpal Biantara sembari tersenyum. Wira sama sekali tidak keberatan. Dia pun mengangguk seraya berkata, Biantara, sekarang sudah nggak ada yang harus dirahasiakan lagi di antara kita. Ada beberapa hal yang ingin aku kukatakan, mungkin kamu juga sudah tahu. Hal ini mengenai pemberontakan Raja Ararya dan Raja Byakta. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Wira mulai membahas hal penting. Biantara yang paling mengenal Raja Ararya sehingga dia pasti tahu seperti apa temperamen Raja Ararya. Oleh sebab itu, Wira merasa bertanya pada Biantara adalah cara terbaik. Mendengar pertanyaan Wira, Biantara langsung menjawab tanpa ragu, kalau tebakanku nggak salah, Gyandra dan Raja Kresna berada di kelompok kekuatan Ibu Suri, kan? Wira mengangguk sembari menimpali, benar. Mereka berdua selalu setia kepada Ibu Suri. Biantara menarik napas dalam-dalam, lalu berucap, ternyata benar. Kalau seperti itu, perkembangan rencanamu juga nggak akan lancar. Saranku adalah menghasut Raja Ararya untuk bekerja sama melawan Raja Byakta. Perkataan ini sama seperti yang sedang dipikirkan oleh Wira. Aku juga berpikir begitu. Hanya saja, masalah ini kekurangan satu hal, yaitu membuat Raja Ararya menyerah. Wira tahu apa yang harus dirinya lakukan, tetapi membuat Raja Ararya menyerah adalah hal yang sangat sulit.
Dia bisa saja mengancam secara paksa dan menggunakan kekerasan untuk membuat Raja Ararya sadar dengan situasi sekarang. Namun, cara tersebut terlalu berbahaya. Oleh sebab itu, Wira ingin berusaha meyakinkannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah lanjutan. Mendengar perkataan Wira, Biantara sontak mengernyit. Akan tetapi, dia juga mengerti apa yang dimaksud oleh Wira. Setelah berpikir untuk sejenak, Biantara berujar, ada satu orang yang lebih cocok untuk melakukan ini. Wira seketika bertanya dengan antusias, siapa? Biantara tersenyum sambil menjawab, Gilang. Wira sontak tercengang saat mendengar nama ini. Dia sangat asing dengan orang ini. Akan tetapi, dia tahu jika Biantara sudah menyebutkan nama Gilang, berarti orang tersebut pasti akan bermanfaat. Aku ingin mengetahui apapun tentang Gilang lebih detail. Seru Wira. Biantara pun menjelaskan dengan rinci, sebenarnya sangat sederhana. Raja Ararya sangat mementingkan dan menyayangi putranya. Sementara itu, Gilang juga sangat cerdas. Dia adalah orang berbakat yang bisa memikul tanggung jawab besar. Jadi, kalau kita bisa membuat Raja Ararya berpikir bahwa Raja Byakta yang menyerangnya, mereka berdua mungkin akan bermusuhan. Tiba waktunya, 3 raja akan mengalahkannya. Raja Byakta pasti akan mati. Lanjut Biantara. Rencana Biantara persis seperti yang sedang dipikirkan Wira. Hanya saja, Biantara melibatkan Gilang. Namun, Wira benar-benar tidak tahu bagaimana menyusun rencana ini karena dia tidak begitu mengenal Raja Byakta. Biantara, karena kamu sudah melibatkan Gilang dalam rencana ini, kamu pasti ada cara, kan? Tanya Wira. Mendengar ini, Biantara tertawa sejenak, lalu mengangguk sambil menjawab, aku baru saja memikirkan hal ini. Bab 751. Wira berkata sambil terkekeh-kekeh, begitu datang, kamu sudah memberiku hadiah pertemuan. Ini benar-benar mengejutkan. Coba katakan, apa rencanamu? Biantara memikirkannya sejenak sebelum berkata, Wira, apa kamu tahu siapa orang dengan keterampilan bela diri terhebat di kerajaan Agrel? Nggak tahu, sahut Wira sambil menggeleng. Biantara berujar perlahan, di istana kerajaan Agrel, ada orang misterius yang sangat kuat. Bisa dibilang, dia itu orang dengan kekuatan tempur terhebat di kerajaan ini. Tentu saja, yang ingin aku kubahas bukan dia, tapi orang lain. Selain orang itu, ada seseorang bernama Gideon yang merupakan pengikut Raja Byakta. Kudengar pria ini direkrut dari luar oleh Raja Byakta dan identitasnya masih menjadi misteri. Gak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi teknik pedangnya adalah yang terbaik kedua di kerajaan Agrel. Yang ketiga itu Dwi Pangga, pengikut Raja Ararya. Tempo hari, orang-orang yang kalian kirim bisa ditanganinya sendirian. 7 orang itu berhasil dibunuhnya dalam sekejap. Ada 1 orang lagi, yaitu Hilman, pengawal Raja Kresna. Kekuatan tempur orang ini nggak jauh berbeda dengan Dwi Pangga. Diandra nggak memiliki pengikut sekuat orang-orang itu karena kekuatan tempur Raja Tanui sudah sebanding dengan ketiga orang tadi. Raja Tanui memang sudah kamu bunuh, tapi kekuatan Giandra juga akan mencapai tingkatan itu dalam beberapa tahun. Ucapan Biantara membuat Wira sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa pria itu menjelaskan hal-hal ini padanya. Yang harus kita lakukan adalah membuat seolah-olah Gideon hendak menyerang Gilang. Memang agak sulit, tapi tetap bisa dilakukan. Ucap Biantara. Mendengar ini, Wira baru mengerti. Dia sontak tergelak dan berkata, rupanya begitu, gimana kamu akan mengaturnya? Biantara merendahkan suaranya dan membisikkan strateginya. Setelah membahasnya cukup lama, Wira tertawa dan mengangguk. Hebat, hebat, Biantara, rencanamu bagus. Puji Wira dengan riang. Usai membicarakan permasalahan utama, keduanya pun minum dan mengobrol santai dengan gembira. Esoknya, Biantara pergi pagi-pagi sekali. Wira tidak khawatir dengan apa yang akan dia lakukan. Biantara adalah orang yang berpendirian kuat dan sangat setia. Setelah pria itu memilih untuk mengabdi padanya, dia tentu tidak akan mengingkari janji. Kak Wira, siapa orang kemarin malam itu? Tanya Danu yang bergegas menghampiri Wira bersama Mandra. Dia Biantara, jawab Wira dengan jujur. Mendengar nama itu, Danu dan Mandra sontak terkejut. Hah, bukannya Biantara sudah mati? Tanya Mandra. Melihat ekspresi kaget mereka, Wira terkekeh-kekeh.
Orang ini bisa lolos dari kematian berkat kemampuannya yang luar biasa. Kemungkinan dia sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri sejak awal. Jangan khawatir, dia sudah bersumpah untuk mengabdi padaku, ujar Wira sambil tersenyum. Biantara mengabdi pada Kak Wira. Orang ini kuat sekali loh, kata Danu dengan gembira. Danu dan Mandra tahu bahwa Wira akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Jadi, mereka senang mendengar orang secakap Biantara bergabung dengan mereka. Kita sangat sibuk 2 hari terakhir. Ayo santai dulu. Kita belum jalan-jalan di ibu kota kerajaan Agrel ini, ujar Wira sambil tersenyum. Sejak datang ke sini, dia terus sibuk dengan berbagai rencananya. Saat ada waktu luang sekarang, dia tentu saja harus keluar melihat-lihat. Wira memimpin Danu dan Mandra keluar dari penginapan, berniat untuk berkeliling di sekitar ibu kota kerajaan Agrel. Meski merasa bingung, Danu dan Mandra tetap mengikutinya dari belakang. Bersambung.